Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Kalau saudara mendengar kata progres, tentu pasti saudara akan ada pada sebuah pemikiran bahwa sesuatu yang sedang berjalan itu progres. Nah, progres itu bicara tentang kemajuan, progres pun juga bicara tentang peningkatan, saudara. Nah, saudara sama Tuhan, Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya bahwa menurut pandangan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat progres. Kita adalah Tuhan yang membuat progres terhadap setiap rencana kerja kita sebagai manusia, dan percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan terlibat dalam segala aktivitas kita. Nah, termasuk dalam hal penciptaan seluruh muka bumi ini, saudara. Dan segala isinya Tuhan sudah memberikan sebuah rancangan kerja serta progres pekerjaannya secara tepat dan secara tertata dengan baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu bekerja dan melakukan penciptaan itu secara dengan progres? Nah, saudara bisa perhatikan, kalau saya baca di Alkitab saya, hari pertama itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Tuhan ciptakan bulan dan bintang, hari kelima Tuhan menciptakan binatang, dan hari keenam Tuhan ciptakan manusia, dan hari ketujuh Tuhan berhenti dan beristirahat. Nah, urutan penciptaan yang benar-benar sangat sempurna, saudara, dan semua itu disediakan sebelum akhirnya manusia diciptakan. Jadi Tuhan menyediakan segala sesuatunya dulu, dan terakhir pada hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia. Nah, diciptakan, dan tentu pasti kita sudah lihat kalau dalam kitab Kejadian itu progresnya itu begitu jelas, saudara. Nah, jadi saudara bisa bayangkan apa jadinya kalau semua sumber, kemampuan, bakat dan sebagainya yang sudah diberikan Tuhan bagi kita umatnya, manusia itu tidak digunakan. Nah, pasti bagaimana jika manusia hanya melihat dan berdiam saja dan no action terhadap setiap sumber-sumber potensi atau harta karun yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan kita tidak bisa maksimalkan, dan kita no action. Maka saya dapat bisa mengatakan bahwa ini merupakan sebuah bencana atau kecelakaan yang besar di dalam panggilan hidup kita, saudara. Jika kita tidak melakukan apapun dengan segala apa yang Tuhan sudah sediakan dan berikan bagi kita, maka itu adalah sebuah tragedi yang besar dalam panggilan kehidupan saudara. Tuhan sudah memberikan benih progres bagi setiap kita, maka bergerak dan berjalanlah dalam rencana-rencana dan pencapaian yang Anda dan saya sedang kerjakan, atau Anda dan saya sedang rencanakan, dan tentu dibutuhkan yang namanya hidup yang progres itu sendiri. Nah, artinya kita harus menjadi orang-orang yang produktif. No talk, but action yang dibutuhkan. Tuhan tidak butuh kita hanya banyak bicara, tapi Dia ingin kita action untuk memaksimalkan setiap potensi-potensi dalam diri kita. Nah, makanya progres kehidupan kita tentu harus berjalan untuk mencapai yang namanya kemaksimalan di dalam Kristus, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Nah, berita baiknya buat saudara dan saya adalah Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi, kalau hidup ini harus progres, maka bersyukurlah kita punya Tuhan juga yang bekerja. Kata bekerja di situ artinya menunjuk kepada sebuah urutan waktu, saudara. Dan Tuhan bekerja di dalam setiap waktu-waktu kita. Dan percayalah dan bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, yang bekerja dalam segala sesuatu di dalam waktu saudara. Makanya gunakanlah waktu saudara dengan tepat, dan tentu pasti gunakan waktu saudara dengan berkualitas,
Dan jangan pernah lewatkan sehari pun untuk tidak berbuat sesuatu untuk membuat saudara bisa maksimal dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Nah, artinya untuk bisa menjadi seorang yang maksimal dan bisa mencapai hidup yang terus progres, mengalami peningkatan-peningkatan seperti janji Tuhan bahwa Dia datang itu supaya kita memberikan kita hidup yang berkualitas. Tuhan memberikan kita waktu yang sungguh maksimal, saudara. 24 jam dalam sehari, di mana dalam 1 jam itu ada 60 menit, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 sampai 31 hari, dan 1 tahun ada 12 bulan dan kurang lebih 365 hari. Nah, jam kehidupan kita diputar itu hanya sekali, dan tidak seorang pun yang tahu kapan bisa berhenti. Mungkin hari ini dan juga mungkin esok. Itu adalah penggalan sebuah lagu. Dan itu tentu pasti waktu itu tidak akan pernah terulang lagi. Makanya time of management, manajemen waktu itu penting. Manajemen waktu berbicara tentang kemampuan untuk kita bisa menetapkan dan mengatur dan memilih, memutuskan, serta melihat kualitas dan tenaga energi yang harus kita keluarkan di dalam setiap waktu-waktu dalam kehidupan kita. Tentu pasti ada hukum waktunya. Hukum waktu itu selalu bergerak maju pastinya, saudara. Hukum waktu itu tidak pernah berhenti. Waktu tidak akan pernah berhenti. Dan waktu itu akan berjalan secara konstan. Dan waktu itu adalah sebuah ukuran yang tepat. Sehingga karena hukum waktu itu terus berlaku, dia selalu bergerak, maka engkau juga harus menjadi orang-orang yang terus bergerak. Ya kan, Tuhan itu selalu bekerja dan bergerak secara tepat. Makanya Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang pasif, tapi jadilah orang yang aktif. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif. Seperti waktu yang bergerak maju, yang tidak akan pernah berhenti, dan berjalan secara konstan. Dan tentu itu merupakan sebuah ukuran yang tepat. Dan kalau waktu itu benar-benar seperti yang saya katakan tadi, tentu pasti kita akan menggunakan waktu kita dengan bijak, dengan baik, dan menggunakan waktu yang berkualitas untuk sesuatu yang lebih produktif lagi dalam hidupmu. Makanya kenapa Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kategori waktu tentu ada. Masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Masa lalu itu merupakan sebuah sejarah dalam hidup kita. Tentu pasti kita semua adalah produk-produk dari masa lalu. Dan merupakan sudah jadi sejarah yang bisa dijadikan pelajaran buat kita yang berharga. Agar kita jadi lebih bijaksana. Dan masa sekarang atau saat ini adalah kesempatan untuk kita memaksimalkan, mengatur setiap waktu-waktu kita menjadi waktu-waktu yang berkualitas, yang bisa menstimulasi produktifnya kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Dan tentu pasti ada masa depan. Dia bicara tentang prediksi, dia bicara tentang visi, dia bicara tentang mimpi, dan dia bicara tentang target. Dan saya percaya kita semua punya prediksi, misi, mimpi, target untuk kehidupan kita ke depannya. Tetapi untuk melakukan itu dibutuhkan orang-orang yang mau action dan produktif dalam setiap lini kehidupannya. Dan yang saya katakan tadi, berita baiknya adalah Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara, gunakanlah waktu kita dengan baik, karena waktu itu adalah sebuah kesempatan. Jadi artinya, kalau kesempatan Tuhan berikan buat kita, maka mari kita bekerja dengan penuh produktif, karena yang sangat-sangat menguatkan dan meneguhkan kita adalah di saat engkau bekerja dalam lini kehidupanmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, berita yang sangat membawa kita pada sukacita yang luar biasa adalah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara, semoga renungan singkat ini bisa memberkati kita dan bisa mengedukasi dan meneguhkan dan memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang menggunakan waktu dengan tepat, menggunakan waktu kita dengan penuh kualitas, menggunakan waktu kita yang penuh manfaat, supaya semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga renungan ini
sharing ini bisa memberkati kita semuanya. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa like lewat video ini saudara. Dan jangan lupa dukung juga channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari pembelajaran kebenaran firman Tuhan dan juga motivasi kehidupan buat saudara dan saya. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.